Saudara-saudara, mari kita bahas satu tema yang sangat penting, yaitu mengenal kardinal dalam gereja Katolik. Hari ini waktu Vatikan, Paus Fransiskus mengumumkan 10 kardinal baru untuk gereja Katolik Roma. Salah satu kardinal yang diumumkan itu adalah Monsignor Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta, sebagai kardinal Indonesia. Paus tanggal 5 Oktober yang akan datang, para kardinal baru ini akan diundang ke Vatikan untuk diperkenalkan kepada kolego para kardinal, kolegio. Berkaitan dengan pengangkatan kardinal ini, mungkin ada banyak dari kita yang belum mengetahui persis siapa dan bagaimana mereka. Maka tulisan ini akan disajikan ulasan singkat Romrodisasi CMF tentang kardinal saat ini. Romrodi adalah mahasiswa program lisensiat Hukum Gereja Universitas Kepausan Lateran Roma. 1. Sejarah. Sepintas sejarah. Kata kardinal Latin cardo yang berarti engsel pintu, atau kata kardinal bisa diartikan pula sebagai sesuatu yang prinsipil. Abad-abad awal, Paus memilih 25 imam untuk membentuk satu unit kerja sebagai penasihatnya, dan 25 imam penasihat ini disebut dengan nama kardinal, masih sebatas pada gereja-gereja lokal sekitar Roma. Abad 12 mulai digunakan gelar kardinal untuk uskup-uskup lain yang jauh dari Roma. 2. Sekarang masih bertahan sampai sekarang 3 tingkatan jabatan kardinal: kardinal diakonia, kardinal presbiteral, kardinal uskup. Ketiga tingkatan ini selalu mempunyai ikatan kuat dengan gereja-gereja di Roma. Para kardinal tingkat episkopal, yakni para kardinal yang oleh Paus diberi gelar gereja suburbikaris, sedangkan para kardinal tingkat presbiteral dan diakonal masing-masing diberi gelar atau diakonia di Roma. Alasan dasarnya adalah agar mereka selalu ada ikatan dengan gereja di Roma. 3. Dalam kitab Undang Hukum Kanonik 1917, para kardinal disebut dengan nama Senat dari Paus. Tugas para kardinal adalah mendampingi Paus sebagai penasihatnya. 1983, Kanon 349 sampai 359. Istilah yang dipakai bukan lagi senat tapi kolegium khusus yang juga bertugas sebagai penasihat Paus. 4. Fungsi utama. Ada 2 fungsi utama: memilih Paus, membantu Paus. Dalam 2 cara secara kolegial melalui konsistori, dan secara singular melalui pemerintahan pada Kuria Romana. 5. Konsistori. Ada 4 tipe konsistori. Ordinari. Paus mengundang dan memanggil paling tidak para kardinal yang berada di Roma. Extraordinari. Paus memanggil juga para kardinal lainnya yang berada di luar Roma. Publik. Mereka yang tidak termasuk dalam kolegio para kardinal juga diundang untuk berpartisipasi dalam konsistori. Privat, hanya Paus dan para kardinal. Keterangan. Konsistori selalu ada atas dasar inisiatif atas undangan Sri Paus. Paus juga memimpin, tapi ia tidak termasuk anggota dari kolegio para kardinal. Sebagai contoh,
Paus Fransiskus biasanya mengundang adanya konstori pada waktu sehari sebelum tanggal 29 Juni setiap tahun untuk memperkenalkan para kardinal baru, dan pada tanggal 29 Juni biasanya ada penyerahan pallium untuk para uskup yang baru terpilih. 6. Syarat-syarat yang diangkat menjadi kardinal adalah para pria yang dipilih dengan bebas oleh paus. Sekurang-kurangnya sudah ditabiskan imam, unggul dalam ajaran, moral, kesalehan, dan juga kearifan bertindak. Mereka yang belum uskup harus menerima tabisan uskup. Beberapa kali terjadi bahwa yang terpilih adalah kardinal tidaklah harus ditolong, harus seorang uskup, bahkan dengan usia yang juga sudah melewati 75 tahun. Alasannya jelas, sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa dalam gereja universal. 7. Cara pengangkatan. Para kardinal diangkat oleh paus dengan suatu dekret yang diumumkan di hadapan kolegium kardinal. Sejak pengumuman itu mereka terikat ke bawah kewajiban-kewajiban dan mempunyai hak-hak yang terdapat dalam hukum. Sede vacante. Yang menjadi figur protagonis pada saat sede vacante adalah kolegio para kardinal. Saat sede vacante yang ikut mundur kosong adalah Sekretaris Negara Vatikan, dekan para kardinal yang mengepalai diskasteri, dan yang masih tertinggal Kardinal Camerlengo, Sekretaris Jenderal dari diskasteri Vikaris untuk Roma. Vikaris Jenderal Kota Vatikan, Kardinal Camerlengo mempunyai tugas utama memimpin selama sede vacante. 9. Hal-hal terkait lainnya. Para kardinal yang mengepala diskasteri, kantor-kantor atau lembaga-lembaga tetap Kuria Roma dan Roma Vatikan diminta untuk mengajukan pengunduran diri jika telah genap berusia 75 tahun ke atas. Kardinal dekan yang berwenang mentabiskan paus terpilih sebagai uskup bila yang terpilih itu membutuhkan tabisan. Kardinal pro diakon yang melakukan enam paus yang baru kepada uskup, kepada umat. Umurnya para kardinal memiliki tugas tambahan, misalnya memimpin suatu keuskupan atau keuskupan agung, ataupun memimpin suatu kantor, lembaga departemen, dan kuria Romawi. Akan tetapi fungsinya terpenting adalah memilih paus baru bila terjadi sede vacante karena kematian atau pengunduran diri paus yang lama. Hak untuk menghadiri konklav ini kini dibahas bagi para kardinal yang berusia lebih dari 80 tahun pada hari kematian paus. Ditulis oleh Oke, sekian dan terima kasih.